Halo sahabat-sahabat pionir sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan pionir semuanya atau siapapun yang mengikuti dan men-follow ya atau men-subs saya punya channel YouTube dan media sosial yang lain. Terima kasih buat teman-teman ya. Berharap selalu dalam keadaan yang baik. Khususnya rekan-rekan pionir ya. Tetap semangat dan saya ingin berpesan kepada saudara sebelum membagikan materi yang saya ingin share kepada teman-teman. Jaga kesehatan, karena kesehatan itu perlu dijaga teman-teman. Kalau kita asal-asalan saja, ya termasuk misalnya berkendara, ugal-ugalan, ya itu beresiko ya. Contoh-contoh kecil. Ya. Kalau kita juga emosian, itu bisa berakibat fatal ya. Jaga pola makan. Kalau kita yang sudah berumur begini, jaga pola makan ya. Kemarin saya menasehati anak saya ya. Mungkin teman-teman bilang, wah sok-sok ini loh ya. Ini kan channel saya, nggak apa-apa ya, bermanfaat bagi orang yang ingin mendengarkan. Wah ternyata video-video saya viral ya teman-teman ya. Hari-hari ini ya. Saya akan membagikan kembali atau membacakan ulang pengumuman yang disampaikan langsung di-share langsung oleh core team ya. Nah, sebelumnya itu saya lanjutkan ya. Kemarin saya menasihati anak saya bilang Tuhan sudah memberikan kita sempurna hidup ini. Bayangkan teman-teman pernah pikirkan nggak? Ketika kita lapar, maka otak kita akan memberikan kode ya, semacam mungkin dalam, nggak tahu lah kalau dalam kedokteran ya, istilah-istilah kedokteran, itu kita akan merasa lapar. Jadi kalau kita sudah merasa lapar dan tidak makan, itu bisa bahaya dan fatal. Ya kan? Kemudian kita punya perasaan pingin ya ke belakang lah ya, ke belakang. Tapi kalau kita nggak mau ke belakang, kita tahan, itu bisa berakibat fatal. Tuhan sudah sempurna memberikan kita itu perasaan ya, tinggal kita yang mengelola. Siapa yang akan menyuruh kita? Orang lain tidak mengetahui perasaan kita apa sekarang. Misalnya saya mau buang air kecil, tapi saya tahan-tahan. Itu bisa berakibat fatal bagi kesehatan kita. Jadi, itu pesan saya kepada teman-teman pionir semua atau siapapun ya. Semoga bermanfaat. Karena segala sesuatu yang tidak normal itu bisa berakibat fatal. Karena yang menjaga dan mengelola kesehatan kita bukan orang lain. Kita sendiri. Kita sudah rasa ngantuk tapi nggak ngantuk. Ya, main HP terus ya. Dipaksakan sampai tidak tidur, ya tunggu aja. Itu bisa merusak mana? Bagian hati kita bisa rusak. Ya. Bang Dema juga pernah kena hepatitis, masih ringan-ringan lah ya, hati. Ya. Kenapa? Memang saat itu terlalu memaksakan. Harusnya istirahat, tidak istirahat. Harusnya tidur, tidak tidur. Akhirnya bagian hati. Saya menyadari itu. Ketika kita sudah semakin berumur, kita menyadari, wah kesehatan itu penting. Dulu ketika zaman-zaman Bang Dema masih muda-muda lah ya, saya sudah sempat menceritakan kepada teman-teman, sering Bang Dema paling suka balap motor ya. Apa namanya? Sledding ya. Oh ya, begini-begini tapi ternyata kacau-kacau dikit juga ya. Jadi kalau di lampu merah, sampai anak saya satu ya, masih kecil-kecil, nah itu masih jiwa muda, itu masih ada. Ketika di lampu merah itu angkat ban sebelum start ya, motor besar saat itu ya. Jadi kalau teman-teman lihat, wah ini ya mini-mini lah, Bang Dema ini mini-mini dikit tapi berani ya. Itu sekedar, jadi saya menyadari bahwa kesehatan itu begitu penting ya. Maka itu saya ingatkan kepada teman-teman semua agar pionir bisa menikmati umur panjang ketika sudah
koinnya cair kan, gitu loh ya. Nah, beberapa hari lagi teman-teman, besok ya sepertinya ya, akan ada Pi Fest ya. Udah sesuai ya bahasanya ya. Ini saya akan bacakan ulang kembali bagi teman-teman pioners. Video saya itu belakangan ini lumayan lah viewernya teman-teman kembali ya, sudah kembali karena yang sudah dekat-dekat open minded, dan memang yang disuguhkan oleh manajemen bukan kulitnya ya. Ada yang minta daging kan ya, ini dagingnya, daging yang terbaik. Kemarin saya upload video itu ditonton sekitar 6.000 lebih ya, dan ramai pioner ya. Saya bacakan kembali bagi teman-teman yang belum mengetahui berita dari Core Team ya, mengumumkan Pi Fest, acara perdagangan yang didukung Pi, membagikan 34246. Mengumumkan ya, Pi Fest, acara perdagangan yang didukung Pi. Oh, ini diulang. Berkat kontribusi kreatif dari anggota komunitas Pi di seluruh dunia, dengan lebih dari 25.000 kiriman, Pi Fest telah terpilih sebagai moniker resmi untuk acara perdagangan bertenaga Pi yang akan datang. Acara ini akan menampilkan bisnis dan perdagangan lokal yang mengintegrasikan Pi dari seluruh dunia dan menandai langkah signifikan dalam menunjukkan kegunaan dan kekuatan Pi Network. Ini dari Core Team loh ya, di aplikasi kita. Jadi bukan saya buat-buat, bukan dari media online ya, yang sering diberitakan juga di media-media online, tapi langsung dari manajemen. Tujuan inti Pesta Pi adalah untuk meningkatkan kegunaan Pi dan menunjukkan kekuatan komunitas Pi melalui perdagangan lokal. Jadi menunjukkan kepada siapa ya? Orang yang melihatnya. Jadi seperti kalau kita ada pertunjukan ya, pertunjukan bakat ya. Siapa melihat ya? Penonton. Nah, di Pi siapa yang melihat? Orang yang mengetahui apa itu Pi atau pengguna Pi. Ya. Juga penyinyir Pi juga. Ya, penyinyir Pi juga akan ikut. Ya. Ikutnya ngapain? Ya panas hati. Ya. Pertama, program ini bertujuan untuk memberdayakan bisnis dan perdagangan dan pedagang lokal yang telah mengintegrasikan Pi ke dalam operasi mereka, memungkinkan mereka terhubung dengan komunitas pioner yang luas, sekaligus mendorong adopsi lebih lanjut dengan menampilkan teknologi yang kuat dan praktis. Kedua, program ini dapat membantu pioner untuk menemukan dan berinteraksi dengan bisnis lokal di wilayah mereka yang menerima atau menggunakan Pi, sehingga menyoroti penerapan praktis Pi dalam perdagangan sehari-hari. Acara ini juga dirancang dengan mempertimbangkan masukan Anda. Lebih dari 80.000 pioner mengirimkan masukan dalam waktu 24 jam ke survei P-Commerce kami, di antara wawasan lainnya. Pioners menyatakan kinanya untuk melakukan transaksi peer-to-peer secara langsung dan menyuarakan permintaan akan fitur-fitur baru untuk membantu transaksi tersebut dengan diperkenalkannya fitur kode QR Pi. Ya. Jadi jelas ya. Jadi sebelum acara ini ada diluncurkan fitur baru, yaitu QR yang lama diharapkan oleh pioners. Pioners dan pedagang dapat melakukan transaksi P2 peer-to-peer yang sederhana dan aman. Komunitas juga melaporkan bahwa penemuan bisnis lokal yang menerima Pi merupakan sebuah tantangan. Acara ini merupakan langkah pertama dalam meningkatkan kemampuan untuk ditemukan secara lokal dan menghubungkan pioner di komunitas lokal mereka. Secara keseluruhan, acara ini dirancang untuk memulai Pi Commerce dan menciptakan cetak biru berulang untuk masa depan Pi dan titik temu antara 3 dan perdagangan. Kita langkai aja ya. Ringkasan dan sorotan Pi Fest ada apa? Bisnis lokal yang telah mengintegrasikan Pi atau ingin mengintegrasikan Pi akan menampilkan selebaran khusus di Pi Fest, bayar dengan Pi di toko mereka dan di seluruh sosial mereka, dan pioner diundang untuk mengunjungi dan berbelanja di toko-toko ini selama Pi Fest. Kapan? Yaitu 6 sampai 11 Desember ya.
Siapa? Semua pioner diundang untuk berpartisipasi, ya. Selebaran khusus pada tanggal 4 Desember, selebaran khusus Pi Fest Bayar dengan Pi akan dirilis melalui pengumuman layar beranda di aplikasi utama untuk dipajang oleh pedagang di toko mereka, ya. Nah, ini serunya nanti, ini sekitar tanggal 6 sampai 11 Desember, ya. Nah, ini beritanya panjang ya teman-teman, ya. Tapi intinya itu yang langsung disampaikan oleh core team, ya. Ini menjelang open mainnet. Nah, ini kita baca di bagian akhirnya aja ya, karena ini masih panjang. Waktu belanja dari tanggal 6 sampai 11 Desember, pioner akan didorong untuk datang ke toko Anda dan melakukan pembelian menggunakan Pi serta mengambil foto yang menyenangkan untuk membantu mempromosikan toko Anda dan menyebarkan kesadaran transaksi aman, ya. Berarti e-commerce ya, ini sudah memasuki fase e-commerce. Jadi dikonfirmasikan langsung dari core team bahwa Pi bisa digunakan untuk berbelanja. Bersiaplah bertransaksi di Pi jika Anda melakukannya menggunakan kode QR di Anda di dalam dompet Pi, instruksi di sini. Pastikan Anda menerima Pi asli dari Pi Mainnet untuk setiap barang atau jasa yang dijual, bukan tes Pi, ya. Jadi setiap pioner itu punya koin yang dicantumkan di dalam dompet, ya. Itu hanya koin untuk testnet, tidak ada nilainya. Itu hanya untuk tes aja, ya, melakukan demo, ya. Tapi koin Pi Mainnet itu adalah yang bisa dipakai, itu adalah yang kita tambang dan yang sudah bisa bermigrasi ke dompet kita, teman-teman, ya. Jadi jelas, Pi Fest adalah gerakan menggunakan mata uang kripto Pi untuk digunakan dalam perdagangan lokal dan menampilkan utilitas dan kekuatan komunal Pi. Bersiaplah untuk menjadi bagian dari acara inovatif ini, ya. Jadi inilah sebuah revolusi yang dilakukan oleh Bang Nicholas, ya. Bagaimana koin kripto bisa digunakan langsung untuk berbelanja, ya. Kita lihat dan kita tunggu apa yang dibuat, ya, sistem yang dibuat oleh core team, ya. Oke, saya rasa itu saja teman-teman informasi kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman pioners. Bersiaplah bagi rekan-rekan yang sudah migrasi. Saya melihat salah satu pioner yang memiliki puluhan ribu koin Pi, luar biasa, ya. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil, ya. Dulu juga BTC sama, ada banyak yang nyinyir, tetapi orang yang punya BTC sangat beruntung, ya. Saya nggak cek harga BTC sekarang berapa ya teman-teman, tetapi Pi pun bisa bernilai, ya. Dan ini membuat satu terobosan, saya baru kali ini saya mendengarkan bahwa koin kripto bisa digunakan untuk berbelanja, ya, di bisnis lokal. Berarti kalau ini kripto bisa juga dikonversi ke koin-koin lainnya. Kalau yang resmi di Indonesia, ya, di kita di Indodax. Karena di dompet kita itu sudah ada kode QR, ya, kemudian ada alamat dompet, ya. Artinya apa? Bisa disalurkan, bisa dikonversi kemana-mana. Dahsyat, ya. Dan sesuai dengan apa yang dibuat oleh core team, punya pintu yaitu Pi Browser, ya. Pi Browser itu saja membuat saya wow, ya, luar biasa. Saya mulai memahami visi daripada Bang Nicholas ketika tiba-tiba saya ngeh, ya, tentang Pi Browser, ya. Oke, salam sukses bagi rekan-rekan pioners semuanya. Tetap semangat, dan satu lagi, jangan lupa dukung channel Bang Dema. Rekan pioner, semakin dekat open mainnet. Saya nggak bilang 4 hari ini, tanggal 6 sampai 11 Desember open mainnet, tidak. Tapi pesta Pi, ya. Prediksi saya sekitar beberapa bulan ke depan, atau maksimal 14 Maret. Bertepatan ulang tahun Pi yang kemana? Yang keberapa? Yang ke-5 tahun, ya. Jadi saya rasa cukup. Kalau lebih, semangat pioner bisa turun lagi, ya. Jadi saya rasa
Nicholas tahulah yang terbaik ya. Bang Dema, siapa sih Bang Dema ya ini. Nah, jadi Bang Nicholas itu jauh lebih tahu. Salam sukses bagi teman-teman semuanya.